Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas lagi nih mengenai film-film horor yang bertemakan Natal. Dan ini merupakan bagian yang kedua ya guys, alias part 2. Saya sudah bikin bagian yang pertama, so kalian bisa nonton juga film-film yang saya rekomendasiin di bagian yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram nonton.film.you karena di sini kalian akan mendapatkan segala hal dan info menarik mengenai dunia film. Film-film terbaru, film terbaik, artis-artis cantik, serta segala hal menarik mengenai dunia film dan seluk-beluknya. Langsung aja kita mulai. Film pertama ada The Children tahun 2008. Film ini bercerita mengenai liburan keluarga dalam menyambut Natal. Awalnya liburan ini berjalan menyenangkan guys, sampai suatu ketika salah satu dari anak mereka ini mulai kerasukan roh jahat. Dan anak ini mampu membunuh bahkan orang dewasa sekalipun guys. Ketika awal kali tayang perdana, film ini mampu masuk dalam 10 besar box office di Inggris. So, film ini bukan film abal-abal, kalian harus nonton dan rasakan kengerian yang dihadirkan guys. Berikutnya ada film Wencil tahun 2007 yang diperanin oleh Emily Blunt. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang pendiam dan penyendiri, di mana ia memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Natal. Ia pun menumpang seorang pria yang sifatnya agak aneh nih guys. Tapi kemudian ketika di jalan mobil mereka menghadapi masalah dan mereka terjebak. Di tengah terjebaknya mereka ini, mereka berusaha untuk bertahan hidup guys. Tapi kemudian imajinasi-imajinasi serta ilusi mulai muncul. Bahkan kejadian-kejadian mengerikan yang tidak masuk akal mulai menerpa mereka. Film berikutnya ada film yang lumayan sadis dan lumayan serem nih guys, yaitu Inside di tahun 2007. Film ini penuh dengan darah guys, so bagi kalian yang gak kuat jangan nonton. Film asal Perancis ini bercerita mengenai seorang wanita yang tengah hamil, tapi kemudian ia ditinggal meninggal oleh suaminya. Di tengah kesendiriannya, rumahnya ini diterobos oleh wanita misterius yang ingin membunuh bayi yang ada di kandungannya guys. Bisa dibayangkan kengerian yang ditimbulkan di film ini ya. Sekali lagi ini film cukup kejam. Berikutnya ada P2 tahun 2007. Diceritakan seorang wanita yang selalu bekerja sampai larut malam, bahkan ketika malam Natal ia harus pulang malam hari. Ketika ia ingin pulang, ternyata mobilnya mogok nih guys di parkiran yang berada di lantai P2, makanya dinamain P2. Nah, ketika mobilnya mogok ini ada seorang security yang berniat untuk membantunya, tapi ternyata dia mempunyai niat lain guys. Ya, pria psikopat ini ternyata sangat ingin berkencan dengan si wanita cantik ini. Bahkan ia memburu wanita itu kemana saja. Ini dia P2 yang menghadirkan ketegangan yang luar biasa. Next ada film di tahun 2004, udah agak klasik guys, berjudul Dead End. Film ini layak banget kalian tonton guys, karena menurut saya bagus banget. Bercerita mengenai sebuah keluarga yang ingin merayakan Natal dengan keluarga dari sang istri. Mereka pun mengambil sebuah rute yang tidak biasa mereka lewati. Tapi ternyata hal-hal ganjil mulai muncul, dimulai dari ketika mereka melihat seorang gadis dengan membawa bayi. Setelah itu misteri demi misteri mulai berdatangan guys. Yang bikin bagus adalah apa di balik misteri itu, siapa gadis itu, kenapa mereka selalu berputar-putar di jalan yang sama, dan ada rahasia apa. Berikutnya masih ke film klasik yang terkenal banget nih sebagai film horor Natal, yaitu Gremlins tahun 1984. Film ini bercerita mengenai sebuah monster lucu atau hewan lucu di mana dia tidak boleh terkena sinar, tidak boleh terkena air, dan tidak boleh dikasih makan setelah lewat tengah malam.
Tapi ternyata peraturan-peraturan tersebut malah dilanggar, hingga muncullah kloningan-kloningan dari hewan tersebut yang ternyata tidak selucu aslinya. Ya, kloningan tersebut malah seperti monster yang bisa mencelakai siapa aja. Ini dia Gremlins. Next, kita ke film tahun 2012, ada Silent Night. Dua orang sheriff sedang memburu seorang Santa Claus pembunuh yang meneror orang-orang di kota tersebut nih guys. Dan ketika malam Natal tentunya banyak Santa Claus yang hadir di kota tersebut, dan hal itu menimbulkan kesulitan bagi sang sheriff untuk menemukannya. Sebuah film yang sebenarnya ceritanya biasa aja, tapi menurut saya lumayan menegangkan, apalagi kekejaman yang ditimbulkan oleh si Santa Claus ini. Mampukah si sheriff tersebut menangkap si Santa Claus pembunuh ini? Silahkan kalian tonton. Dan masih dengan judul film yang sama, Silent Night, tapi beda film. Dan ini masih baru guys, di tahun 2021, dimana diperanin oleh Keira Knightley. Sebuah keluarga menyiapkan pesta malam Natal yang indah dan mengundang beberapa orang nih guys. Tapi ternyata malam Natal tersebut malah berubah menjadi malam yang mengerikan, dimana satu demi satu mereka akan meninggal. Masih baru, dan tentunya bagi kalian para penggemar Keira Knightley, jangan sampai terlewat film Silent Night tahun 2021 ini. Film berikutnya ada Holidays tahun 2016. Sebenarnya film ini nggak cuma tentang Natal nih guys, ada tentang Valentine dan berbagai macam liburan-liburan yang dirayakan. Ya, film ini mengisahkan mengenai kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di hari libur. Salah satunya ada ketika Natal atau Christmas. So, bagi kalian yang menyukai film dengan cerita yang unik dan tidak biasa serta horor banget, maka kalian bisa nonton film Holidays. And the last one ada Red Christmas tahun 2017. Film ini berkisah mengenai seorang ibu yang ingin melindungi keluarganya dari seorang pria asing yang ingin menghancurkan dan membunuh keluarganya. Yang menjadi pertanyaan, siapakah pria tersebut dan apakah motif di balik penyerangannya tersebut? Ini dia Red Christmas tahun 2017. Oke, itu dia guys film-film mengenai horor Natal yang harus kalian tonton bagian kedua. Saya sudah bikin bagian yang pertama ya, jadi jangan lupa juga untuk menonton videonya. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.